Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai kita membacakan tafsir Juz Amma. Kita mulai dari surat yang pertama dari Juz Amma, itu surat An-Naba. Surat An-Naba adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Kita mulai amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Jadi ada isu besar di kota Mekah waktu itu. Isu apa yang sedang mereka bicarakan? Anin naba'il azim, tentang berita agung. Apa berita agung tersebut? Di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan mereka mengingkari Al-Quran, ada yang mengatakan mereka mengingkari hari kebangkitan, ada di antara para ahli tafsir mengatakan mereka mengingkari kerasulan Nabi SAW. 3 perkara ini yang menjadi buah bibir di kota Mekah. Benarkah Muhammad utusan Allah? Benarkah Al-Quran firman Allah? Benarkah akan ada hari kiamat? Ini 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Namun yang lebih kuat kata para ulama, yang sedang mereka perdebatkan dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka khilaf tentang adanya hari kebangkitan. Ada yang menyangka hari kebangkitan tidak ada. Ada yang mengatakan mungkin ada hari kebangkitan. Dan yang benar adalah kaum muslimin yang meyakini adanya hari kebangkitan. Kata Allah, kalla saya'lamun. Kali-sekali tidak benar persangkaan mereka bahwasanya hari kebangkitan tidak ada. Mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, dan sungguh kemudian mereka akan tahu adanya hari tersebut. Kata para ulama, kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau percaya sama hari kiamat? Karena konsekuensi dari perkara hari kiamat, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak meyakini? Karena syahwat mereka. Jadi syahwat itu mempengaruhi keyakinan apa? Seseorang. Karena Allah berfirman setelah itu, Allah jelaskan tentang kekuasaan Allah. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita bagi surat itu menjadi beberapa paragraf. Paragraf pertama sudah selesai. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Sudah, 1 paragraf. Sekarang paragraf baru. Allah jelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi hamparan? Mihada dalam sebagian qiraah dibaca dengan mahdan, yaitu kasur yang disiapkan untuk bayi agar bayi tersebut tidur di atasnya. Jadi bumi itu diciptakan Allah dengan fasilitas Allah siapkan. Ada gunungnya, ada sungainya, ada pohon-pohonnya, ada bahan tambangnya yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Seperti bayi yang lahir sudah disiapkan apa? Kasurnya, tinggal ditaruh, enak. Kemudian wal jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak? Autad secara bahasa artinya pasak. Jadi Allah menamakan gunung dengan pasak 1400 tahun yang lalu, ketika belum ada teknologi. Dan benar, ternyata gunung itu punya akar menjulang ke dalam. Bukan cuma naik ke atas, dia juga punya akar menjulang ke dalam. Ya, fungsinya untuk mengkokohkan. Makanya dengan adanya gunung, bumi tidak bergetar. Di antara fungsi apa? Gunung. Kemudian kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Kalau laki-laki ada perempuan, ada positif, ada negatif, ada api, ada air, ada surga, ada neraka. Semuanya pasang-pasangan. Ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna naumakum subata." Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Quraisy. Kami jadikan tidur kalian sebagai untuk istirahat. Jadi Allah menciptakan manusia letih, kemudian dia ngantuk. Dan itu nikmat. Orang kalau sudah letih terus tidur itu paling nikmat. Lebih nikmat dari segalanya. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Karena dahulu kalau sudah malam gelap, sudah enggak ada yang kelihatan, semua tertutup. Seakan-akan kegelapan malam meliputi seseorang. Tidak ada satu bagian tubuhnya pun yang tidak tertutupi dengan kegelapan tersebut. Ini kalau benar-benar malam matikan lampu, maka gelap tidak kelihatan, maka seakan-akan pakaian yang meliputi tubuh kita. Maka Allah namakan dengan libasa. Kata Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan, untuk kerja. Makanya ya, secara alami bahwasanya malam adalah tempat istirahat, siang untuk tempat apa? Kerja. Kalau ada orang yang membalak-balikan aturan ini, malamnya kerja, siangnya tidur, pasti tubuhnya enggak enak. Meskipun dia tidur siang sampai 6 jam, 7 jam, tetap badan tidak enak. Kenapa? Karena dia menyelisihi aturan yang Allah bikin. Aturannya malam istirahat, siang apa? Kerja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami bangunkan di atas kalian 7 langit yang kokoh. Subhanallah ya. Ini yang kita lihat baru langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit ketujuh. Betapa luasnya alam semesta ini, betapa kecilnya kita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan pelita yang amat terang, itu matahari. Kata para ulama, wahaj itu artinya sesuatu yang panas. Dalil bahwasanya matahari itu mengeluarkan panas. Kemudian kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Mu'sirat adalah awan yang hitam. Tidak dikatakan mu'sirat kecuali awan tersebut sudah hitam. Setelah hitam baru kami turunkan air hujan. Dan ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, linukhrija bihi habba wa nabata. Dengan hujan tersebut kami keluarkan habban. Kalau habban itu biji-bijian, nabatan itu tumbuhan. Kata para ulama, kenapa didahulukan habban sebelum nabatan? Karena kebutuhan manusia terhadap biji-bijian lebih besar. Karena itu makanan pokok seperti beras, ya. Ini disebut dengan habban. Korma disebut dengan habban. Adapun nabatan seperti sayur-sayuran, pepohonan, buah-buahan, ya, maka didahulukan penyebutan habban karena lebih dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kata Allah, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang Quraisy, ini semua nikmat yang saya berikan kepada kalian, yang kalian sadari bagaimana gunung, hujan, semuanya, itu kami yang bikin. Kalau kami ingin membangkitkan kalian, mudah. Dan mati dibangkitkan lagi, mudah. Ini semua kita bisa bikin. Apalagi sekedar membangkitkan kalian, mudah pada hari kiamat kala. Itu maksud dari paragraf yang sedang kita baca, ya. Sampai sini aja, ya. Nanti lanjut lagi, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.